Oke, silakan mulai. Mari kita menyembah Tuhan ya. Masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa, masuk ruang Maha Kudus dengan masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa, menyembah
sembah kami Tuhan, tinggal sembah kami Tuhan. Kami datang, kami rindu, kami sungguh-sungguh datang padamu Tuhan. Kami rindu, kami datang, kami menyembah dalam hati. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Semesta kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Semesta kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi surga bumi. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memujimu, ku selalu memujimu, memuliakanmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian. Hanya bagi ku selalu memujimu, menyembah. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu, ku selalu memujimu, ku menyembah.
akan Engkau ya Tuhan. Pagi ini Tuhan, sekali lagi kami diberi kesempatan meninggikan, menyembah Engkau Tuhan. Sungguh kami menghormati tata Engkau Tuhan. Sungguh kami menghormati segala karya-karya Engkau Tuhan. Sungguh kami menghormati segala kasih karunia Engkau telah berikan kepada kami. Kami sangat menghormati kekudusan-Mu. Untuk itu kami semua pada pagi ini kami datang kepada Engkau. Kami ingin Engkau menerima segala puji-pujian dan sembah kami dan menyukakan terus-menerus hati Engkau saat kami bangun dan mencari Engkau. Kami ingin mencari perkenanan daripada Engkau, Allah kami. Kami terus mencari perkenanan daripada Engkau, supaya kami makin mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan, pagi ini ketika kami akan mendengar firman Tuhan, sekali lagi Tuhan, Roh-Mu yang kudus bekerja di hati kami, mengingatkan kami, memperbaharui kami, menegur kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Allah yang kami junjung tinggi, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi semua. Ya, terima kasih buat Ibu Cecia yang sudah menolong kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan lanjutkan renungan harian kita pada hari ini tanggal 20 Maret di Kejadian 20 ya. Temanya tentang kisah Abraham dan Abimelek. Saya akan bacakan kepada kita semua. Ayat pertama, lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek, raja Gerar, menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Ayat 8. Keesokan harinya, pagi-pagi, Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka, lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami, dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu, maka engkau melakukan hal ini? Ayat 11, lalu Abraham berkata, aku berpikir,
takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasih-Mu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi sampai sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak, itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Ya, ya Bapak Ibu, Saudara, kita sampai kepada kisah Abraham dan Abimelek ya. Mungkin ini beberapa waktu yang lalu sempat saya singgung ya bahwa ini adalah kalau kita mempelajari kisah Abraham secara menyeluruh ya, ini adalah kegagalan Abraham yang keempat ya. Setelah yang pertama ya, dia mirip dengan kasus Abimelek ini, mengaku bahwa istrinya adalah saudaranya sendiri kepada Raja Fir'aun pada waktu itu, sehingga Raja Fir'aun hampir saja memperistri Sarah ya. Yang kedua adalah Abraham gagal mempercayai janji Allah dengan membiarkan ide Sarah untuk memperistri Hagar, budak mereka, supaya lahirlah anak dari Hagar, yaitu Ismail. Ya. Dan yang ketiga, ya kemarin kita sudah belajar bagaimana ketika Abraham menerima janji Tuhan, dia mentertawakan janji itu di dalam hatinya, mengingat ya secara logika dia dan Sarah sudah begitu sangat tua. Ya. Dan yang ini adalah kejadian yang ke-20 ini adalah peristiwa yang keempat di mana Abraham kembali lagi tidak percaya kepada janji Allah dengan membiarkan ya Sarah diambil oleh Raja Gerar yaitu Abimelek. Padahal kalau kita perhatikan di kejadian berapa itu ya, kejadian 18 waktu Tuhan kembali menyatakan janjinya. Dengan jelas Tuhan secara spesifik menyebut waktunya ya. Tuhan mengatakan bahwa tahun depan aku akan datang dan Sarah sudah memiliki seorang anak. Jadi janji Tuhan begitu jelas, begitu tegas dan begitu spesifik kepada Abraham ya. Tapi begitu dia sampai di Gerar ya. Nah, peristiwa dengan Fir'aun itu terulang kembali. Nah, seharusnya kalau janji Tuhan itu sudah begitu nyata, sudah begitu dekat di depan mata, tinggal tahun depan, ya, harusnya Abraham percaya sungguh-sungguh, ya, dan tidak menyerahkan Sarah istrinya kepada Abimelek. Nah, Abraham ini bukan bukan satu kesalahan yang biasa atau yang remeh-temeh ya. Abimelek sendiri mengaku bahwa apa yang dilakukan Abraham itu adalah suatu kesalahan besar, satu dosa besar katanya. Karena dari sisi Tuhan juga mengatakan kamu akan mati kalau kamu melakukan hal ini ya. Nah, Saudara, untung saja kita melihat
Tuhan sekali lagi, walaupun Abraham gagal ya mempercayai janjinya, tapi Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya ya. Abraham gagal untuk mempercayai janji Allah, maksud saya ya, tapi Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Atas kegagalan Abraham, Tuhan mengintervensi. Tuhan harus turun tangan ya, Tuhan harus campur tangan, harus mendatangi Abimelek di dalam mimpinya dan memperingatkan Abimelek supaya jangan mengambil Sarah sebagai istrinya. Ya, kalau kita lihat peristiwa ini luar biasa ya. Tuhan begitu begitu peduli dengan janjinya, begitu concern dengan janjinya ya, sehingga dia tidak mau janjinya gagal ya. Dia harus mengintervensi ya, dia harus turun tangan untuk supaya janjinya tetap digenapi lewat mendatangi Abimelek di dalam mimpi dan memperingatkan Abimelek ya. Dan syukurnya Abimelek adalah orang yang takut akan Tuhan juga ya. Ketika diperingatkan dia taat ya, dia ikut kepada apa yang menjadi peringatan Tuhan. Bisa saja dia mungkin mengeraskan hatinya karena dia sudah tertarik mungkin sama Sarah ya. Tapi dia taat, dia takut kepada Tuhan ya, karena Tuhan sudah berbicara tegas bahwa akan ada musibah yang besar kalau Sarah diambil Abimelek sebagai istrinya ya. Jadi kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya adalah bahwa sekali lagi kita hampir menyelesaikan kisah tentang Abraham ini ya, karena di besok di Kejadian 21 kita lihat Ishak akan lahir ya. Dan nanti akan ada perubahan yang sangat besar ketika Ishak sudah lahir. Ketika Ishak lahir, nah peristiwa fenomenal berikutnya adalah Tuhan meminta Abraham untuk menyerahkan Ishak sebagai korban persembahan. Nah, kalau kita lihat karakter Abraham yang dulu pernah gagal beberapa kali ya. Nah, tentu dia pasti tidak akan taat memberikan Ishak sebagai korban persembahan. Tapi kalau nanti kita belajar ya, dia begitu mudah untuk taat kepada Tuhan membawa Ishak sebagai korban persembahan. Karena apa? Karena setelah Ishak lahir ya, Abraham berubah total ya. Dia sadar bahwa janji Tuhan digenapi bukan karena dia hebat, bukan karena dia setia menunggu, bukan karena dia selalu taat, selalu berhasil untuk taat, dan selalu berhasil untuk percaya. Dia sadar dia pernah beberapa kali gagal. Tapi ketika Ishak lahir, ketika janji itu digenapi, dia berubah total ya. Sehingga ketika Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan, Abraham dengan mudah taat. Karena dia berpikir, Tuhan punya 1001 cara untuk menjadikan aku bapa segala bangsa ya. Kalau Ishak kuserahkan, bisa saja ya Ishak bangun lagi dari kematiannya. Atau bisa saja Sarah misalnya hamil lagi. Jadi dia sudah percaya mungkin akan hal-hal yang seperti itu, sehingga dia dengan mudah menyerahkan Ishak untuk dipersembahkan sebagai bentuk ketaatannya kepada Tuhan. Ya. Jadi poinnya apa? Poinnya adalah ayo kita pegang janji Tuhan dengan segenap hati di dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin ya yang kita lihat di depan mata kita masih jauh dari harapan, masih jauh daripada penggenapan janji Tuhan. Apapun yang hari-hari ini pergumulan hidup kita, persoalan hidup kita ya, kita sedang bergumul untuk memegang janji Tuhan, untuk berharap akan janji Tuhan. Mungkin beberapa kali kita gagal percaya, kita memberontak, ya, kita melakukan hal-hal yang salah, ya. Tapi lihatlah kisah Abraham. Kisah Abraham bukan soal iman Abraham yang tidak pernah gagal, tapi kisah Abraham adalah kisah tentang janji Tuhan yang tidak pernah gagal.
tentang Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Kita bersyukur, kita harus bangga punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang menepati janjinya, punya Tuhan yang tidak main-main terhadap janjinya, kita punya Tuhan yang setia terhadap janjinya. Oleh karena itu, yuk sesama-sama percaya kepada janji Tuhan, menghargai janji Tuhan, hidup sesuai dengan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu mungkin yang bisa saya sharingkan ya, karena waktunya masih sangat banyak ya. Mungkin ada tambahan atau masukan ya, atau hal-hal lain yang didapat, atau mungkin kesaksian tentang topik ini ya, tentang memegang janji Tuhan dengan setia ya. Silakan Bapak Ibu, karena waktu kita masih panjang sekali ya. Oke, terima kasih Pak Ramli. Mungkin terganggu suara karena saya masih di mobil menuju bandara. Terima kasih. Tentu kita bersyukur buat sharing firman Tuhan pagi hari ini dari apa yang Pak Ramli sampaikan. Jadi Tuhan yang berjanji dan Dia punya banyak cara untuk menggenapi janjinya. Tuhan bisa intervensi situasi, keadaan manusia untuk janjinya itu pasti terjadi. Sehingga pembelajarannya seperti Pak Ramli tadi katakan adalah yuk terus belajar berpegang teguh kepada janji Tuhan. Ya, sama seperti Abraham dalam perjalanan rohaninya bisa jatuh bangun. Kita mungkin juga pernah jatuh bangun, tapi dengan berjalannya waktu kita boleh menikmati janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita untuk terus berpegang teguh pada janji Tuhan ke depan. Nah, hal yang kedua yang saya dapat dari apa yang kita baca hari ini, itu berbicara tentang asumsi. Kita belajar bahwa asumsi itu jahat, asumsi itu 95% itu nggak benar, dan akibat dari asumsi itu bisa membuat kita akhirnya berpikir hal-hal yang jahat untuk manuver. Dan yang kedua, itu bisa merugikan orang lain. Jadi pembelajaran yang saya dapat selain dari apa yang Pak Ramli tadi sampaikan dari kisah Abraham di Kejadian pasal 20 ini adalah jangan berasumsi. Etkul katakan komunikasi itu adalah dasar kehidupan. Jadi biasakan mulai dari suami istri, orang tua anak, sesama anggota komsel, membangun sebuah komunikasi yang terbuka. Tim kepemimpinan dalam kebersamaan. Dalam hidup kita, mari belajar membangun dengan dasar komunikasi terbuka. Jangan asumsi. Karena sekali lagi asumsi itu jahat, baik untuk diri kita, akhirnya kita berpikir hal-hal yang jahat, yang bisa bertentangan dengan firman Tuhan, dan yang kedua bisa merugikan orang lain. Kan kita lihat dari kisah ini, Abraham berpikir, itu kan asumsi Abraham. Padahal Abimelek itu kan ternyata takut akan Tuhan. Jadi ya itu pembelajaran yang Tuhan ingatkan kepada saya pagi hari ini, dan saya ingatkan kepada setiap kita. Tentu sekali lagi terima kasih selain apa yang Pak Ramli tadi ingatkan kepada kita untuk tetap berpegang teguh. Karena sekali lagi saya percaya kita sudah banyak sekali menikmati janji Tuhan yang digenapi. Jadi kalau ke depan ada hal-hal yang masih kita nanti-nanti dari Tuhan, terus berpegang teguh. Dan yang kedua, jangan asumsi. Tapi bangun komunikasi terbuka. Apa adanya, komunikasikan semua secara detail, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang jahat, dan kita tidak merugikan hidup orang lain. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan Bapak Ibu. Silakan yang lain kalau mau menambahkan apa yang didapat. Boleh kesaksian, pengalaman hidup, yang mungkin pernah berasumsi, dan ternyata iya ya. Karena saya percaya ada begitu banyak mungkin orang bisa ngangguk-ngangguk iya ya. Seringkali aku asumsi dan akibatnya fatal.
Atau seperti poin yang pertama tadi, ya terkadang kita ini seringkali untuk sulit bisa percaya, padahal sudah berkali-kali Tuhan genapi janjinya. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau tidak, saya kembalikan kepada Pak Ramli. Ya, gimana? Hengki mungkin mau tambahin? Iya Pak, makasih Pak. Pagi hari ini saya lihat dari sisinya Abimelek ya. Abimelek karena dia memiliki hati yang tulus. Jadi Tuhan tuh tahu gitu loh, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan itu benar-benar dengan hati yang tulus apa tidak. Makanya Tuhan bisa memperingatkan kita seperti di dalam Abimelek ini, dia bisa datang kepada Abimelek dengan mimpi ya Pak. Jadi apapun yang kita lakukan juga di samping apa yang tadi bagikan Pak Heri sama Pak Ramli, jadi kita harus memiliki hati yang tulus melakukan apapun yang kita lakukan. Itu aja Pak dari saya Pak. Oke, mantap. Terima kasih Hengki. Ya, jadi segala sesuatu harus kita kerjakan ya dengan hati yang tulus ya. Iya, mungkin ada yang lain lagi Bapak Ibu. Ibu Cacia mungkin. Pak Yosia mungkin ya sebelum berangkat ke Israel ya. Ya, aduh, nggak ikut baca tadi. Oke, kalau mungkin nggak ada lagi, ya kita masuk dalam doa ya, Hengki ya. Iya Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa hadir, terus datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan di pagi hari ini ya Tuhan. Yang terus menguatkan kami atas janji-janji-Mu Tuhan. Biarlah kami akan selalu menunggu janji-Mu dan percaya akan janji firman-Mu ya Bapa. Dan juga segala janji yang telah Tuhan ikatkan dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Biarlah kami juga akan melakukan dalam kehidupan kami segala kebenaran-kebenaran Tuhan. Kami akan melakukan segala apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih buat Dr. Ramli yang telah menyampaikan kebenaran pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus memberkati Pak Ramli ya Bapa. Tuhan juga memberi dia kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Bapa. Dan juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada, Tuhan juga berkati, Tuhan jagai, Tuhan sertai, dan juga Tuhan lindungi ya Tuhan. Kami serahkan keluarga Pak Ramli ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga di pagi hari ini kami juga berdoa buat Pak Heri yang melakukan perjalanan, Tuhan juga lindungin, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Dan juga buat Pak Yosia dan keluarga yang lagi berangkat juga ya Tuhan, Tuhan juga lindungi perjalanannya, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih juga buat Ibu Dorcas yang telah membantu kami di pagi hari ini, biarlah Tuhan terus pakai Ibu Dorcas lebih lagi ya Bapa. Dan juga melalui Ibu Dorcas banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan ya Tuhan. Tuhan juga terus memberikan dia kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Dan juga keluarganya, Tuhan juga berkati ya Bapa. Terima kasih, dan juga di pagi hari ini kami juga berdoa buat kesehatan Ibu Mirianti dan Pak Siregar. Tuhan juga terus memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Bapa. Dan juga buat Mr. John di pagi hari ini juga kami terus berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah dia juga terus dipulihkan, biarlah Tuhan juga terus menyembuhkan sakitnya ya Bapa. Biarlah di pagi hari ini juga dia boleh mengalami Engkau dipulihkan ya Tuhan. Dan juga atas segala biaya yang dibutuhkan, biarlah juga Tuhan campur tangan, Tuhan cukupkan ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan Mr. John ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa ini, Tuhan terus memberikan keamanan atas bangsa ini. Tuhan juga memulihkan perekonomian bangsa ini, Tuhan. Biarlah bangsa ini terus dipenuhi damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan juga berkati pemerintahan yang ada. Biarlah pemerintahan terus berjalan dengan baik ya Tuhan. Terus membangun bangsa Indonesia ini lebih maju lagi ya Bapa. Dari sisi perekonomian,
terus dibawa lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa dan pemerintahan kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Dr. Ramli, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi ini. Kami telah bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami telah sharing kebenaran firman-Mu dan kami telah menaikkan doa-doa kami. Kami percaya kami menerima semua jawaban dari doa-doa yang sudah kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap teguh berpegang kepada janji-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang setia untuk menepati janji-Mu. Engkau bukan Allah yang gagal ya Tuhan. Engkau tidak pernah gagal dalam menepati janji-Mu. Ajar kami juga untuk tidak selalu berasumsi, tapi kami tetap berpikir positif, berkomunikasi dengan baik, supaya tidak mendatangkan hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, menyertai, memberkati, memimpin kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan, baik dalam pekerjaan kami, bisnis kami, kebun, ladang kami, bahkan pelayanan kami, semuanya boleh berhasil. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Akhirnya kami boleh terima berkat-Mu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Allah Roh Kudus, menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.